Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada temannya yang nggak masuk? Ada. Oke. Sebelum saya lakukan presensi, coba dilihat mungkin ada sampah-sampah di sekitar kalian. Silakan dibuang dulu. Kemudian yang piket tolong papannya dihapus dulu. Sambil saya absen ya. Agatha, Alfa Rizky, Aulia, Azril hadir ya. Darren, Destia. Alhamdulillah yang hari ini masuk berarti sehat semua insya Allah ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang struktur sosial. Materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemarin di bab sebelumnya kalian mempelajari tentang permasalahan sosial. Masih ingat masalah sosial itu yang seperti apa? Masalah sosial di sini adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, sedangkan apa hubungannya dengan struktur sosial? Struktur sosial di sini berkaitan dengan bagaimana kalian berinteraksi atau melakukan pola hubungan berdasarkan status dan peran yang kalian miliki. Nah, coba kalian lihat interaksi yang ada di pasar. Di situ kan jelas karena ada status penjual dan pembeli, akhirnya terbentuklah pola perilaku di antara mereka. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan ruang lingkup materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kalian akan mempelajari konsep dari struktur sosial. Kemudian yang kedua memerinci ciri-ciri struktur sosial dan terakhir adalah menyimpulkan unsur-unsur struktur. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini ada 4. Yang pertama diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep struktur sosial. Dan yang kedua adalah mampu memerinci dari ciri-ciri struktur sosial. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan unsur-unsur dari struktur sosial. Harapannya kalian nanti mampu memberikan contoh bentuk status dan peran yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu. Baik anak-anak, kita patut bersyukur karena kita bisa hadir dalam pembelajaran hari ini, menandakan bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk memperoleh pendidikan, diberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan kegiatan kali ini. Kalian akan mengerjakan soal berkelompok dan itu ada persaingan antar kelompok. Nanti soalnya saya tempel di sini. Jadi silakan nanti saya panggil misalkan nomor 1. Berarti yang nomor 1 maju, selanjutnya silakan bergantian dengan temannya. Bisa dipahami untuk alur kegiatan kita hari ini? Status itu apa anak-anak? Kalian punya status nggak? Punya. Apa? Pelajar. Status sosial, kalau di situ kalian lihat adalah posisi seseorang di dalam masyarakat. Kedudukan kalian di lingkungan masyarakat. Kedudukan ini diperoleh melalui 3 cara. Di modul sudah ada penjelasannya ya. Ada 3 cara. Yang pertama ascribed status, yang kedua assign status, dan terakhir assign status. Kalau kalian lahir dari lingkungan kerajaan, akhirnya punya gelar Raden, Roro, itu berarti masuknya yang mana? Yang mana? Ascribed status. Struktur sosial merupakan realitas yang bersifat statis. Statis itu tetap atau berubah-ubah? Statis itu artinya tetap. Sedangkan kalau dinamis itu yang berubah-ubah. Paham? Jangan kebalik ya. Yang statis itu yang tetap, kalau yang dinamis itu yang berubah-ubah. Nah, kenapa toh struktur sosial itu harus bersifat statis? Kembali lagi karena struktur ini dijadikan sebagai pedoman. Logikanya, kalau pedomannya berubah-ubah, maka yang akan dijadikan pedoman apa? Gitu. Makanya di sini dikatakan bersifat statis. Apa dijawab aja? Karena sudah ditentukan. Karena sudah ditentukan. Ada lagi faktor yang memicu kalian dikatakan sebagai kelompok teratur?
Karena kalian punya struktur organisasi yang jelas. Ada aturan di sini? Ada. Ada strukturnya? Ada. Sedangkan pada kelompok tidak teratur, ini biasanya bersifat hanya bertemu secara fisik. Sedangkan kalian di kelompok teratur, ini biasanya sudah saling mengenal, interaksinya dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana contoh status dan peran yang kalian temui di lingkungan sekolah? Statusnya pelajar. Statusnya pelajar. Kemudian peran yang dijalankan? Belajar. Guru. Selain belajar? Belajar Apa? Status tadi guru. Guru mengajar. Memberi ilmu. Memberikan contoh yang baik itu perannya guru atau peserta didik? Guru. Ya, jadi itu kalau di lingkungan sekolah. Oke, duduk sesuai dengan kelompok ya. Tadi yang dua yang belakang Alvaris itu tetap ikut dengan kelompoknya. Dalam. Iya, ini Pak Dong. Dalam. Baik, nanti ini sudah ada 7 papan soal di depan. Nanti silahkan untuk yang pertama nanti saya panggil nomornya, kemudian berarti misalkan saya panggil nomor 3 gitu ya. Berarti nanti perwakilan dari setiap kelompok yang nomor 3 untuk maju ke depan mengerjakan soal dari yang paling atas. Ya, nggak boleh milih dari yang paling atas. Kemudian kalau saya sudah bilang ganti, berarti kalian harus kembali ke tempat, dilanjutkan nomor berikutnya. Bu, kalau saya tidak bisa mengerjakan, ya udah jangan bisa. Berarti nanti ada tugas perwakilan kelompok berikutnya untuk mengerjakan atau menjawab. Bisa dipahami untuk aturannya. Ya, poin dari nomor 1 itu 20, nomor 2 20, nomor 3 sampai nomor 8 adalah 10. Jadi total nilainya adalah 100. Nilai totalnya adalah 100. Berarti nanti ada reward bagi kelompok yang memiliki skor paling tinggi. berarti soal untuk tes masuk ke Polwan. Setelah perjuangan yang ia lakukan, akhirnya Vira berhasil
Guru memberikan penjelasan dari jawaban tiap soal yang ada di soal, sehingga diharapkan peserta didik juga memahami maksud dari soal tersebut. Nah, selain itu guru juga mengecek hasil koreksi yang dilakukan oleh teman-teman yang maju ke depan. Kita sudah dapat nilainya untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 dapat skor 70. Kelompok 2 dapat skor 60. Ini banyak orang yang tahu nanti. Kelompok 3 60. Kelompok 4 80. Kelompok 5 80. Kelompok 6 70. Kelompok 7 60. Selamat untuk semua kelompok. Berarti kelompok dengan nilai tertinggi adalah kelompok 4 dan kelompok 5. Dari materi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi kan ketika kalian membaca di rumah, saya rasa ini akan lebih mudah untuk dipahami. Sehingga ketika kalian harus mengerjakan soal ke depan, ini saya rasa akan lebih mudah seperti itu. Kemudian bentuk soal yang tadi kebanyakan soal yang kalian temukan apa bentuknya? Yang pertama soalnya menunjukkan adanya sebuah kondisi dulu, baru kalian diminta untuk menyimpulkan, menganalisis. Itu maksudnya status sosial atau peran sosial sih, kayak gitu Sob. Jadi untuk pembelajaran sosiologi pada hari ini, materi yang dapat saya simpulkan adalah ternyata kita sebagai pelajar ini juga memiliki status sosial. Status sosial itu adalah sebagai pelajar, dan untuk struktur sosial pun ternyata setelah menjelaskan, ternyata sekolah kita ini memiliki dua jenis struktur sosial. Yang pertama SMA Negeri 1 Blitar yang memiliki struktur sosial lembaga sosial dan tata tertib sebagai lembaga sosial. Sekian. Jadi materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan struktur sosial. Yang pertama tadi kita membahas tentang status sosial. Status itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kedudukan individu di dalam masyarakat. Selanjutnya ada peran, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan ketika seseorang itu memiliki status sosial. Berkaitan selanjutnya adalah struktur sosial. Ini hubungan antar individu berkaitan dengan status dan peran yang dimiliki. Selanjutnya tadi unsur-unsurnya ada apa saja? Unsur-unsurnya yang kalian ingat, yang pertama ada norma sosial, selanjutnya ada lembaga sosial, kemudian ada kebudayaan, ada stratifikasi sosial, dan kelompok sosial. Satu kelompok itu ada berapa anggota gitu aja. Oke. Dan untuk meminimalisir yang tidak masuk hari ini. Baik, jadi itu usulan dari Marcel ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian nanti tetap ada 7 kelompok, tetap ada 7 kelompok. Kemudian kelompoknya siapa aja saya serahkan ke kalian. Yang penting nanti ketika pembelajaran itu ada kelompoknya. Kemudian nanti untuk duduknya nggak berkelompok kayak gini. Duduknya ke belakang, jadi satu kelompok itu ke belakang. Kayak apa? Ya, karena nanti permainannya ular tangga. Estafet. Seperti itu ya untuk pertemuan berikutnya. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri ya. Silakan nanti dikembalikan ke posisinya masing-masing. Kemudian semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa kalian terima dan kalian bisa mendapatkan makna dari pembelajaran hari